Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis struktur mikro. Nama kelompok Ahmad Eka Fauzi, Makarimah Nisa Kuril Jannah, dan Setio. Subbab materi yang akan kami sampaikan yaitu SEM, TEM, dan AFM. Sebab yang pertama, SEM atau Scanning Electron Microscope adalah sebuah mikroskop elektron yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. SEM menggunakan jauh lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan mikroskop cahaya. Berikut merupakan gambar skema SEM. Peralatan utama dari SEM yaitu 1 pistol elektron, biasanya berupa filamen yang terbuat dari unsur yang mudah melepas elektron, misalnya tungsten. Yang kedua yaitu lensa untuk elektron, berupa lensa magnetis karena elektron yang bermuatan negatif dapat dibelokkan oleh medan magnet. Yang ketiga yaitu sistem vakum. Karena elektron sangat kecil dan ringan, maka jika ada molekul udara yang lain, elektron yang berjalan menuju sasaran akan terpancar oleh tumpukan sebelum mengenai sasaran, sehingga menghilangkan molekul udara menjadi sangat penting. Prinsip kerja SEM yaitu sebuah pistol elektron memproduksi sinyal elektron dan dipercepat dengan anoda. Kemudian lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Kemudian sinar elektron yang terfokus memindai atau scan keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Yang terakhir, ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor atau CRT. Berikut merupakan perbandingan gambar yang dilihat menggunakan mikroskop cahaya dengan SEM. Jenis sinyal elektron dalam SEM. Jika elektron mengenai suatu benda, maka akan muncul dua jenis pantulan, yaitu pantulan elastis dan pantulan non-elastis, seperti pada gambar. Inelastis yaitu energi yang dihasilkan lebih kecil dari awal karena dia masuk lalu keluar, sedangkan elastis energinya sama dengan yang awal. Lanjutannya yaitu yang pertama elektron sekunder. Bisa dilihat pada gambar. Elektron sekunder dijelaskan pada gambar permukaan yang tinggi akan lebih banyak melepaskan elektron dan menghasilkan gambar yang lebih cerah dibandingkan permukaan yang rendah atau datar. Selanjutnya karakteristik sinar X. Sinar X merupakan jenis sinar radiasi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan sehari-hari. Sinar X dapat menembus bahan, misalnya jaringan tubuh, air, kayu atau besi, karena mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek. Sinar X cahaya dapat ditahan secara efektif oleh bahan yang mempunyai kerapatan tinggi, misalnya timah hitam atau PB atau beton tebal. Contoh dari sinar X yaitu sinar Roentgen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer sampai 100 pikometer. Sinar X umumnya biasa digunakan dalam diagnosis gambar medis
dan kristalografi sinar X. Yang terakhir backstreet elektron. Mekanisme kontras dari backstreet elektron dijelaskan dengan gambar berikut. Yang secara prinsip atom-atom dengan densitas atau berat molekul lebih besar akan memantulkan lebih banyak elektron sehingga tampak lebih cerah dari atom berdensitas rendah. Maka teknik ini sangat berguna untuk membedakan jenis atom. Berikut merupakan perbedaan gambar dari sinar elektron sekunder dengan backstreet. Perbedaannya, elektron sekunder menghasilkan topografi dari benda yang dianalisa. Permukaan yang tinggi berwarna lebih cerah dari permukaan yang rendah. Sedangkan backstreet elektron memberikan perbedaan berat molekul dari atom-atom yang menyusun permukaan. Atom dengan berat molekul tinggi akan berwarna lebih cerah dari atom yang berat molekul rendah. Contoh seperti pada gambar. Selanjutnya hubungan SEM dengan EDX, energi dispersif X-ray spectroscopy. Teknik EDX ini adalah teknik yang digunakan untuk mengenali jenis atom di permukaan yang mengandung multi atom. Contohnya ada pada gambar foto SEM dan foto EDX. Selanjutnya aplikasi SEM. Dalam kehidupan sehari-hari, SEM dapat diaplikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai topografi yang menghasilkan permukaan dan struktur atau kekerasan reflektivitas. Yang kedua, morfologi, menganalisa bentuk dan ukuran dari benda sampel. Yang ketiga, komposisi, menganalisa komposisi dari permukaan benda secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, jenis sampel yang dapat dianalisis oleh SEM. Yang pertama, sampel padat meliputi logam, bubuk kimia, kristal, polimer, plastik, keramik, fosil, butiran, karbon, campuran partikel logam, sampel arkeologi. Yang kedua, sampel biologi meliputi sel darah, produk bakteri, fungal, ganggang, benalu, cacing, jaringan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, sampel padatan biologi yang meliputi profesi dokter gigi, fosil, tulang, dan sampel arkeologi. Kelemahan dan keuntungan dari SEM. Kelemahannya meliputi memerlukan kondisi vakum. Yang kedua, hanya menganalisa permukaan. Yang ketiga, resolusi lebih rendah dari TEM. Dan yang terakhir, sampel harus bahan yang konduktif. Jika tidak konduktor, maka perlu dilapisi logam seperti emas. Keuntungannya yaitu menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan karena adanya molekul gas pada lingkungan tersebut, yang dapat mengakibatkan penurunan intensitas dan stabilitas. Selanjutnya, meminimalisasi gas yang dapat bereaksi dengan sampel atau mengendap pada sampel, baik gas yang berasal dari sampel ataupun mikroskop. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan kontras dan membuat gelap detail pada gambar. Bersumber dari Prasetyo 2011. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fauzi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang transmission electron microscopy atau TEM akan saya jelaskan. Jadi untuk TEM itu adalah alat yang paling teliti yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran partikel karena resolusi yang sangat tinggi.
Partikel dengan ukuran berapa nanometer itu dapat diamati dengan jelas jika menggunakan TEM. Bahkan, jika menggunakan High Resolution TEM atau HRTEM, kita dapat mengamati posisi atom-atom dalam partikel. Untuk bagian-bagian tertentu pada TEM itu yang pertama ada virtual source. Ini terletak di bagian atas yang mewakili senapan elektron yang akan menghasilkan elektron monokromatik. Lalu selanjutnya ada aliran elektron yang difokuskan pada berkas yang kecil, tipis, koheren dengan menggunakan lensa kondensor 1 dan 2. Untuk lensa 1 ini dapat diatur dengan menggunakan tombol spot size, sangat menentukan ukuran dari besarnya aliran mengenai sampel. Lalu untuk lensa kedua ini dikontrol dengan menggunakan tombol intensitas atau brightness. Ini akan mengubah ukuran spot pada sampel. Lalu ada berkas dibatasi oleh apertur dari kondensor. Ini biasanya dapat dipilih oleh pengguna yang akan merobohkan sudut tinggi elektron yang jauh dari sumbu optik, garis putus-putus di tengah. Lalu selanjutnya ada berkas elektron menumbuk spesimen, lalu bagian-bagiannya ditransmisikan. Yang kelima ada bagian yang ditransmisikan difokuskan oleh lensa objektif menjadi sebuah gambar. Yang keenam ada tujuan dan pilihan opsional. Logam area apertur dapat membatasi sinar. Objektif apertur meningkatkan kontras dengan menghalangi difraksi elektron yang high angle atau sudutnya tinggi. Yang dipilih apertur memungkinkan pengguna untuk secara berkala memeriksa difraksi elektron oleh pengaturan memerintahkan atom dalam sampel. Lalu selanjutnya ada gambar selanjutnya terus melalui intermediat dan lensa proyektor yang diperbesar sepanjang jalan. Lalu gambar-gambar itu akan membentuk layar fosfor dan cahaya yang dihasilkan yang memungkinkan pemakai untuk melihat gambar. Untuk daerah gambar yang lebih gelap itu mewakili wilayah sampel yang lebih sedikit elektron yang ditularkan melalui mereka lebih tebal atau padat. Sedangkan area lebih terang akan mewakili wilayah sampel yang elektronnya lebih tipis atau lebih sedikit atau kurang padat. Untuk prinsip kerja TEM, jadi pertama prinsip kerja TEM itu sangat mirip dengan prinsip kerja peralatan ronsen di rumah sakit. Pada peralatan sensor, gelombang sinar X menembus bagian lunak tubuh atau daging tetapi ditahan oleh bagian keras tubuh yang berupa tulang. Film yang diletakkan di belakang tubuh hanya menangkap berkas sinar X yang lolos bagian lunak tubuh. Akibatnya, film menghasilkan bayangan tulang pada TEM. Sampel yang sangat tipis ditembak dengan berkas elektron yang berenergi sangat tinggi. Jadi sampel yang sangat tipis akan ditembak oleh berkas elektron yang berenergi sangat tinggi dengan dipercepat pada tegangan ratusan kilovolt. Berkas elektron dapat menembus bagian yang lunak sampel tetapi ditahan oleh bagian keras sampel seperti partikel. Detektor yang berada di belakang sampel menangkap berkas elektron yang lolos dari bagian lunak sampel. Akibatnya detektor menangkap bayangan yang bentuknya sama dengan bentuk bagian keras sampel atau bentuk partikel tersebut. Skema dari TEM, jadi intinya pada TEM prinsipnya sama dengan ronsen, hanya saja untuk bagian kerasnya yang pada ronsen adalah tulang, di sini akan diganti menjadi partikel atau sampelnya. Untuk skema kerja TEM seperti pada gambar, di situ ada power kabel, filamen, ini ada lensa magnetik, tabung vakum, penembak elektron atau elektron beam, airlock. Lalu ada ini udara keluar, lalu ada spesimennya diletakkan di sini. Ini adalah lensa proyeksi dan ini adalah imaging plate. Nah, untuk yang elektron source ini meliputi power cable dan filamen. Untuk electromagnetic lens system meliputi dari sini sampai sini. Dan lalu ada sample holder untuk menahan sampel dan imaging system untuk menghasilkan gambar. Untuk sinyal-sinyal yang dapat ditangkap atau dihasilkan dari TEM cukup banyak, antara lain pertama diffraction contrast dipakai untuk mengkarakterisasi kristal biasa digunakan untuk mengkarakterisasi kristal biasa yang digunakan untuk menganalisa defek endapan ataupun butiran dan distribusinya. Lalu ada fase kontras
Fase kontras ini dipakai untuk menganalisa kristalin material, defek, endapan, struktur, interfasa pertumbuhan kristal. Lalu ada mass atau thickness kontras, ini dipakai untuk karakterisasi bahan amorf, berpori, polimer, material lunak ataupun material lunak yang berupa biologis. Lalu ada electron diffraction characteristic atau EDS, ada electron low energy spectroscopy atau EELS plus EFTEM, lalu scanning transmission electron microscopy atau STEM. Jadi untuk aplikasi utama TEM itu meliputi analisis mikrostruktur, identifikasi defek, analisis interfasa, struktur kristal, tatanan atom pada kristal, dan analisa elemental skala nanometer. Untuk pengoperasian dalam TEM itu sebenarnya itu yang paling sulit dilakukan adalah mempersiapkan sampel. Jadi untuk persiapan sampelnya meliputi pertama ada melakukan fiksasi. Jadi fiksasi ini bertujuan untuk mematikan sel tanpa mengubah struktur sel yang akan diamati. Fiksasi dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa glutaraldehida atau osmium tetroksida. Lalu membuat sayatan. Untuk pembuatan sayatan ini bertujuan untuk memotong sayatan hingga setipis mungkin agar mudah diamati di bawah mikroskop. Preparat dilapisi dengan manometer resin melalui proses pemanasan, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan menggunakan mikrotom. Umumnya mata pisau mikrotom terbuat dari belian karena belian tersusun dari atom karbon yang padat. Oleh karena itu sayatan yang dibentuk lebih rapi. Sayatan yang telah terbentuk diletakkan di atas cincin berpetak untuk diamati. Lalu yang proses terakhir pada preparasi sampel adalah pelapisan atau pewarnaan. Untuk pelapisan atau perwarnaan ini bertujuan untuk memperbesar kontras antara preparat yang akan diamati dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah pelapisan atau pewarnaan. Bertujuan untuk memperbesar kontras antara preparat yang akan diamati dengan lingkungan sekitarnya. Untuk pelapisan atau pewarnaan ini dapat menggunakan logam berat seperti uranium dan timbal. Untuk kelebihan dan kekurangan TEM dibandingkan dengan SEM, itu yang pertama resolusi superior antara 0,1 sampai 0,2 nanometer, lebih besar dari SEM yang sebesar 1 sampai 3 nanometer. Lalu mampu mendapatkan informasi komposisi dan kristalografi dari bahan uji dengan resolusi tinggi, memungkinkan untuk mendapatkan berbagai signal dari satu lokasi yang sama. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama hanya meneliti area yang sangat kecil dari sampel. Jadi apakah ini dapat representatif atau mewakili dari keseluruhan sampel atau tidak. Lalu perlakuan awal dari sampel cukup rumit sampai bisa mendapatkan gambar yang baik. Kekurangan ketiga, elektron dapat merusak atau meninggalkan jejak pada sampel yang diuji. Nah, sekian untuk materi TEM. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi AFM oleh Mas Sutio. Selanjutnya materi tentang AFM atau Atomic Force Microscopy. Adalah suatu alat untuk melihat memanipulasi atom-atom di dimensi nano. Alat ini ditemukan pada tahun 1986 oleh Greg Winick, Kelvin F. Quade, dan Christoph Gerber. Nano adalah satuan panjang sebesar sepertriliun meter. 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Bahan berstruktur nano merupakan bahan yang memiliki paling tidak salah satu dimensi berukuran kurang dari 100 nanometer. AFM telah banyak digunakan dalam menyelidiki struktur, fungsi, dan spesifik sel pada biologi. Secara khusus telah menggunakan AFM untuk menyelidiki struktur, fungsi,
hubungan antara bakteri Streptococcus mutans adalah dasar etiologikal pada gigi mati tulang manusia. AFM mampu menampilkan gambar di mana ukuran lebih kecil dari 20 milisecond. Mikroskop ini juga memungkinkan penampilan gambar yang terdiri dari kristal yang lunak dan permukaan polimer. Pada gambar AFM terdiri dari ujung jarum atau tip yang digunakan untuk memindai spesimen permukaan penyangga yang biasanya silikon atau silikon nitride dengan ujung radius berupa lengkungan pada urutan nanometer, ketika ujung yang dibawa ke dekat permukaan sampel, memaksa ujung dan sampel mengalami pembelokan dari penyangga menurut hukum Hooke. Pembelokan diukur dengan menggunakan laser spot tercermin dari bagian atas penyangga menjadi serangkaian fotodioda. Metode lain yang digunakan optik interferometri, capacitive sensor atau piezoresistive, AFM cantilevers. Cantilevers ini siap untuk disamakan dengan elemen piezoresistif menggunakan jembatan Wheatstone di penyangga. Pembelokan dapat diukur, tetapi metode ini tidak sensitif pada pembelokan laser atau interferometri. Fotodioda digunakan untuk menangkap hasil scan dari piezoelektrik, di mana akan ditampilkan pada layar. Prinsip dasar AFM mikroskop. Prinsip dasar AFM yang pertama, mikroskop gaya atom terdiri dari sebuah penopang cantilever dengan ujung yang tajam sebagai alat pemeriksa atau probe yang digunakan untuk memindai permukaan spesimen. Yang kedua, ketika ujungnya di bawah mendekati permukaan sampel, gaya antara ujung tajam memindai dengan permukaan sampel menyebabkan kelengkungan penopang sesuai dengan hukum Hooke. Yang ketiga, tergantung pada situasi gaya yang diukur. AFM meliputi gaya kontrak mekanik, gaya van der Waals, gaya kapiler ikatan kimia, gaya elektrostatik, gaya magnet, gaya Casimir, gaya pelarut, dan lain-lain. Cara kerja AFM.
Adapun cara kerja dari alat ini sangat mudah. Untuk masalah sampel yang digunakan persyaratannya hanya memiliki paling tidak salah satu dimensi berukuran kurang dari 100 nanometer. Sampel tidak perlu dilapisi dengan karbon atau lapisan apapun yang dapat merusak sampel. Untuk persiapan awal terhadap sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan sampel pada tempat sampel yang ada pada alat. Yang kedua, pastikan ujung tip berada tepat di permukaan sampel. Dan yang ketiga, hidupkan alat dan layar komputer. Untuk cara kerjanya, yang pertama, selama scan tip jarum dari cantilever atau sensor maju mundur sepanjang permukaan sampel. Yang kedua, gerak scan arah X, Y, dan Z dikontrol oleh tube scanner piezoelektrik. Yang ketiga, untuk mendeteksi tiap defleksi dari jarum, digunakan laser yang dipantulkan ke ujung tip, selanjutnya melalui cermin laser menuju fotodioda. Dan yang terakhir, piezoscanner atau fotodioda terhubung melalui tab fastback, terhubung melalui lob feedback, kemudian hasilnya ditampilkan pada layar komputer yang telah tersedia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.